Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek dimanapun berada. Dan selamat Natal untuk kita semua. Semoga kasih damai Natal menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Sabtu 27 Desember 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kuende nomor 807 ayat 2 dan ayat 4. Firman kita pada hari ini diambil dari Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa Tuhan memimpin kita ke suatu jalan yang justru terlihat lebih sulit, lebih berbelit, atau bahkan menjauh dari tujuan yang kita pikirkan? Kita meminta jalan keluar, tetapi yang datang malah perintah untuk pergi ke arah yang lain. Hari ini kita akan belajar dari sebuah peristiwa yang tampak sebagai jalan memutar dalam rencana keselamatan Allah. Firman kita pada hari ini terjadi tepat setelah para Majus dari timur menyembah Yesus dan memberikan persembahan. Suasana sukacita keluarga itu tiba-tiba berubah menjadi genting. Di balik kisah Natal yang damai terselip realita yang mengerikan. Ada kuasa jahat yang ingin menghancurkan sang juru selamat sejak dari buayannya. Mari kita telusuri tiga hal yang dapat kita lihat dari perintah Allah kepada Yusuf. Yang pertama adalah Tuhan melihat ancaman yang tak terlihat oleh kita. Yusuf dan Maria mungkin tenang-tenang saja di Bethlehem. Mereka baru saja dikunjungi orang-orang penting dari timur. Namun Tuhan melihat apa yang tidak mereka lihat, yaitu niat jahat dari Herodes yang tersembunyi di istana. Malaikat Tuhan datang justru di saat yang tampak aman. Bagi kita ini mengajarkan bahwa pimpinan Tuhan seringkali perspektif preventif. Dia melihat ujung jalan yang tidak kita lihat. Dia tahu Herodes apa yang muncul dalam kehidupan kita. Godaan, jebakan atau serangan yang tidak kita sadari. Ketika Tuhan memberikan peringatan, mengubah rencana kita, atau menutup sebuah pintu yang tampak bagus, bisa jadi itu karena Dia sedang melindungi kita dari bahaya yang kita belum tahu. Iman adalah percaya bahwa Dia melihat satu hal yang jauh daripada yang kita lihat saat ini. Yang kedua, ketaatan harus cepat dan tepat meski perintahnya tak lazim. Perintah malaikat itu sangat spesifik dan mendesak. Bangunlah, larilah ke Mesir. Ini bukan waktunya bertanya panjang lebar mengapa harus ke Mesir. Bukankah kami baru saja
tiba, bagaimana biayanya? Ketaatan Yusuf digambarkan dengan cepat, segera, dan penuh. Dia tidak banyak bertanya. Di ayat ini bisa kita lihat dari ayat 14-nya, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Dia lalu menyingkir ke Mesir. Terkadang pimpinan Tuhan Tuhan meminta respon yang cepat dan radikal. Dia mungkin meminta kita untuk melarikan diri dari sebuah hubungan yang tidak sehat, dari lingkungan pekerjaan yang merusak iman, atau kebiasaan yang melukai jiwa. Pertanyaannya, apakah kita seperti Yusuf, siap bangun malam itu juga dan taat meskipun langkah itu terasa aneh, tidak nyaman, dan penuh ketidakpastian? Ketaatan yang menyelamatkan seringkali adalah ketaatan yang tidak menunggu sampai semua pertanyaan terjawab. Yang ketiga adalah janji penyertaan di tengah pengungsian. Tinggallah sampai aku berfirman. Perintah itu keras, tetapi disertai dengan janji penyertaan dan batas waktu. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Tuhan tidak berkata pergilah selamanya. Dia berkata tinggallah sampai. Ini adalah janji bahwa pengasingannya itu ada akhirnya, dan Tuhan yang akan menentukan waktu yang tepat untuk membawa mereka pulang. Sahabat carpe diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini dapat kita ilustrasikan ketika seorang anak kecil diajak ayahnya berjalan-jalan. Tiba-tiba di tengah jalan yang lurus dan enak, sang ayah menarik tangan anaknya ke sebuah gang kecil yang gelap dan sempit. Si anak protes, "Ayah, kenapa tidak lewat jalan besar saja yang terang itu? Jalan ini gelap dan jelek." Si ayah tidak banyak menjelaskan. Beberapa detik kemudian, dari jalan besar yang terang dan enak, ternyata melintas sebuah truk dengan kecepatan tinggi yang nyaris menabrak pejalan kaki. Si anak pun baru tersadar ayahnya menyelamatkan dari bahaya yang tidak ia lihat. Terkadang gang kecil ke Mesir dalam hidup kita adalah penyelamatan Tuhan dari truk Herodes yang dapat melindas hidup kita. Amin. Kitab 1 dalam 2. Bapa di surga, terima kasih untuk keteladanan Yusuf yang taat kepada perintahmu. Seringkali kami seperti ingin jalan sendiri, meragukan pimpinanmu dalam kehidupan kami. Sertai kami Bapa dalam pagi ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, biarlah semuanya terjadi Tuhan dalam pimpinanmu ya Bapa. Terpujilah yang Yesus, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.